Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas dua topik yang sangat penting dan menarik, yaitu tantangan pembelajaran abad 21 dan solusi tantangan pembelajaran abad 21. Nah, kenapa penting? Karena kita sekarang hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dunia berubah dengan cepat, teknologi berkembang pesat, informasi mudah diakses, dan cara kita belajar pun ikut berubah. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tantangan pembelajaran abad ke-21. Tantangan pembelajaran abad ke-21 itu pengantar perubahan zaman. Kalau dulu belajar itu hanya bisa dilakukan di sekolah dengan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu, tapi sekarang semuanya bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kita bisa belajar lewat internet, video, media sosial, bahkan lewat permainan edukatif. Namun, perubahan besar ini juga membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Nah, adapun tantangan pertama yaitu perkembangan teknologi. Tantangan pertama adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi seharusnya membantu proses belajar, tetapi seringkali justru menjadi hambatan jika kita tidak siap menggunakannya. Misalnya, ada guru yang masih gegap teknologi atau siswa yang lebih sibuk dengan media sosial daripada fokus belajar. Oleh karena itu, guru di abad 21 perlu memiliki literasi digital, kemampuan memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, adapun tantangan kedua yaitu perubahan karakter peserta didik. Tantangan berikutnya adalah perubahan karakter dan kebutuhan peserta didik. Anak-anak zaman sekarang atau sering disebut generasi Z dan generasi Alpha cenderung lebih kritis, kreatif, dan tidak suka belajar dengan cara yang monoton. Mereka suka hal-hal yang visual, interaktif, dan praktis. Jadi, guru perlu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kolaboratif, dan sesuai dengan dunia mereka. Adapun tantangan ketiga yaitu keterampilan abad 21. Nah, di abad 21 ini pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan saja, tapi juga keterampilan hidup. Ada 4 keterampilan utama yang disebut 4C, yaitu yang pertama ada critical thinking, yaitu berpikir kritis agar siswa mampu memecahkan masalah secara logis. Yang kedua ada creativity, berpikir kreatif untuk menemukan ide-ide baru. Yang ketiga ada collaboration, yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir ada communication, yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Dari keempat keterampilan ini sangat penting untuk menghadapi dunia kerja dan kehidupan masa depan yang penuh tantangan. Selanjutnya, adapun tantangan keempat yaitu ketimpangan akses pendidikan. Namun, tidak semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Masih banyak daerah di Indonesia yang sulit mendapatkan akses internet atau fasilitas pendidikan yang memadai. Inilah yang disebut ketimpangan akses pendidikan. Guru dan pemerintah harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua anak, dimanapun mereka berada, punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Selanjutnya ada tantangan kelima, yaitu globalisasi dan persaingan dunia. Anak-anak sekarang harus siap bersaing tidak hanya dengan teman sekelasnya, tapi juga dengan anak-anak dari negara lain. Oleh karena itu, mereka perlu menguasai bahasa asing, memiliki wawasan global, tapi tetap mencintai budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dan tantangan yang keenam yaitu pembentukan karakter di era digital. Di tengah kemajuan teknologi, kita juga menghadapi tantangan menjaga karakter dan moral generasi muda. Media sosial bisa menjadi tempat belajar, tapi juga bisa menjerumuskan kita jika tidak digunakan dengan bijak. Maka dari itu, pendidikan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati harus
tetap diajarkan, terutama di pelajaran seperti pendidikan agama Islam dan Pancasila. Nah, selanjutnya ada pun tantangan terakhir, yaitu tantangan ketujuh, peran guru abad 21. Guru abad 1 tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Sekarang peran guru adalah sebagai fasilitator yang membimbing, memotivasi, dan mengarahkan siswa agar mampu belajar mandiri dan berpikir kritis. Guru juga harus belajar karena dunia pendidikan selalu berubah dan berkembang. Dari penjelasan tadi, jadi bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran abad ke-21 menuntut kita semua sebagai guru, siswa, dan masyarakat untuk terus beradaptasi. Kuncinya adalah kolaborasi, kreativitas, literasi digital, dan karakter yang kuat. Dengan itu, kita bisa menghadapi tantangan dan menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing di masa depan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan pembelajaran abad 21. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang tantangan pembelajaran di abad ke-21. Seperti kemajuan teknologi, perubahan karakter peserta didik, sampai pentingnya keterampilan 4C. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal yang tak kalah penting, yaitu bagaimana sih solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, karena tantangan tanpa solusi hanya akan membuat pendidikan kita jalan di tempat. Kita mulai dari tantangan yang pertama, yaitu perkembangan teknologi yang begitu cepat. Solusinya tentu bukan menjauhi teknologi, tapi memanfaatkannya secara positif. Yang kedua, solusi perubahan karakter peserta didik. Untuk menghadapi perubahan karakter peserta didik yang semakin aktif dan kritis, guru perlu mengubah cara mengajar. Kalau dulu guru lebih sering banyak ceramah, sekarang saatnya beralih ke pembelajaran yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya ada solusi yang ketiga, yaitu penguasaan keterampilan abad 21 atau 4C. Agar siswa siap menghadapi dunia modern, sekolah harus menanamkan keterampilan abad 21, yaitu 4C. Yang pertama ada critical thinking, creativity, collaboration, communication. Caranya bisa melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi, misalnya diskusi kelompok untuk melatih kolaborasi dan komunikasi. Terus ada tugas proyek atau karya inovatif untuk melatih kreativitas. Terus analisis selanjutnya, yaitu analisis kasus nyata agar siswa terbiasa berpikir kritis. Selanjutnya, solusi yang keempat yaitu masalah ketimpangan akses pendidikan. Untuk mengatasinya, pemerintah dan sekolah harus bekerja sama dalam menyediakan fasilitas belajar yang merata. Misalnya, dengan menghadirkan program sekolah digital, melatih guru daerah, atau penyediaan bahan ajar offline dan online. Guru juga bisa berinovasi dengan cara sederhana, seperti membuat video pembelajaran sendiri yang bisa ditonton kapan saja, atau memanfaatkan alat dan bahan lokal untuk mengajar. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.